Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Buparhat, NPM 203516516337, Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan membahas apa itu teori imperialisme kebudayaan. Teori imperialisme kebudayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu cara pandang terhadap kebudayaan asing atau kebudayaan baru di dalam suatu golongan masyarakat, di mana golongan masyarakat tersebut menjadi lupa akan kebudayaan dan identitas yang mereka miliki. Untuk kebudayaan sendiri merupakan suatu pola hidup atau cara pandang yang dimiliki suatu kelompok atau golongan yang memang sudah dipercaya turun-temurun dari generasi ke generasi. Dalam hal ini, imperialisme kebudayaan itu memang sangat berbahaya karena bisa membuat suatu kelompok atau golongan melupakan kebudayaan dan identitas yang dimiliki oleh mereka, di mana kebudayaan itu sudah ada sejak lama dari zaman nenek moyang mereka. Memang banyak aspek dan banyak hal untuk menghapus dan menghancurkan suatu kelompok atau wilayah. Cuma cara termudah untuk menghancurkan suatu bangsa atau kelompok atau golongan adalah dengan menghapus dan menghilangkan kebudayaannya. Karena kebudayaan itu merupakan identitas dan jati diri yang telah mengakar sejak lama di suatu kelompok atau golongan tersebut. Penyebab dari imperialisme kebudayaan ini biasanya yaitu yang pertama, satu, untuk membuat masyarakatnya lupa akan kebudayaan yang mereka miliki. Kedua, memang biasanya imperialisme ini secara tidak langsung untuk memperluas dan menyebarkan pengaruh yang dimiliki kelompok ataupun golongan yang lain. Kemudian penyebab imperialisme kebudayaan ini biasanya untuk menguasai kelompok dan golongan lain, karena dari faktor kebudayaan ini nantinya bisa merembet ke hal lain, bisa ke aspek sosial, ekonomi, kemudian politik, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian faktor-faktor imperialisme kebudayaan ini tidak jauh berbeda dengan penyebabnya, karena memang imperialisme kebudayaan itu tujuannya untuk menghapus dan menghilangkan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu kelompok atau golongan. Dengan menghapus kebudayaan yang dimiliki suatu kelompok atau golongan, nantinya dapat dengan mudah menguasai kelompok atau golongan tersebut. Untuk contoh dari imperialisme kebudayaan ini, misalnya seperti Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki kebudayaan timur. Sekarang ini sudah banyak kebudayaan barat yang masuk ke Indonesia. Contoh dari kebudayaan barat itu seperti gaya hidup, tren, kemudian pergaulan, tata krama dan sopan santun. Itu sangat bertentangan dan jauh berbeda dengan kebudayaan timur. Sekarang sudah banyak kebudayaan barat yang dicontoh oleh anak muda atau warga negara Indonesia. Seperti misal berpakaian terbuka, itu merupakan bertentangan dengan kebudayaan timur. Kemudian juga pergaulan bebas yang tidak ada di kebudayaan timur.
Kemudian ada juga dari bahasa. Sekarang sudah ada yang namanya bahasa Jaksel, di mana bahasa ini mencampur adukan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Hal ini menjadi bukti kalau imperialisme kebudayaan ini sudah ada di Indonesia. Masih banyak memang contoh-contoh yang lainnya. Kemudian dalam hal kebudayaan imperialisme kebudayaan ini nantinya ditakutkan bakal membuat lupa orang Indonesia kalau mereka itu memiliki kebudayaannya sendiri. Karena nantinya bila warga Indonesia sudah lupa kalau mereka memiliki kebudayaannya sendiri, nantinya orang asing atau pihak dari luar dapat dengan mudah menguasai negara Indonesia. Untuk cara agar supaya tidak terpengaruh oleh kebudayaan asing adalah yang pertama itu kita harus banyak-banyak mencari tahu kebudayaan sendiri. Indonesia itu negara yang kaya akan kebudayaan. Sepatutnya kita juga sebagai warga negara itu melestarikan dan mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian juga yang kedua itu memberitahukan kepada orang lain kalau Indonesia itu memiliki kebudayaan yang melimpah. Jangan kita meniru kebudayaan-kebudayaan yang dari luar, dari kebudayaan asing. Karena kita itu sangat banyak memiliki kebudayaan. Kemudian juga ajarkan sejak dini dan beritahukan sejak dini kalau Indonesia itu memiliki kebudayaan yang banyak. Kemudian juga untuk pemerintah juga bisa mempromosikan dan menyebarkan kepada warganya melalui pariwisata atau pertunjukan tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Karena nantinya bila kebudayaan ini tidak dilestarikan bisa juga punah dan tidak akan dikenang lagi oleh warga negara Indonesia. Sekian pembahasan saya tentang imperialisme kebudayaan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.